Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untung mengundang kembali Ko Donditan. Ko Donditan adalah seorang mu'alaf yang sekarang tengah aktif melakukan diskusi lintas agama. Bagaimana kisah perjalanannya sebagai mu'alaf? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Yes, yang sekarang ini dapat komentar untuk buru-buru diundang karena baru kenal sama beliau. Padahal sudah melanglang di dunia apologet rupanya ya. Namanya adalah Donditan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nama Donditan ini menyeruak ketika ada satu konten di mana kemudian viral gitu ya. Dan disitulah akhirnya orang paham. Siapa sih Donditan ini? Gara-gara konten tersebut kemudian semua ada beberapa orang yang coba dong diskusi sama Donditan sampai akhirnya beliau menjadi salah satu yang kemudian tersebut namanya di salah satu voice note gitu juga kan. Untuk kemudian mereaksi hal tersebut gitu. Sejak itu kemudian kita bikin konten dan kemudian ternyata di antara viewer kita banyak yang akhirnya baru kenal sama Donditan padahal udah bikin channel YouTube berapa tahun gitu ya. Ya mungkin karena sempat beda circle kali orang dulu itu nggak tahu bahwa ternyata ada juga yang mempelajari hal ini gitu ya dan juga mungkin untuk teman-teman yang biar nggak tersesat gitu, beliau bikin konten di YouTube-nya yang mengembalikan teman-teman semuanya untuk kembali kepada akidah yang benar. Tapi saya penasaran sama Ko Dondi nih. Kenapa tuh? Ko Dondi ini kan ya kalau kita bilang ya pembelajar ya, baca kitab keyakinan yang terdahulu tuh bukan cuma baca, dibaca, diketahui letaknya, dikumpulin, sampai dikoleksi tuh kitab. Coba tunjukin ke kamera. Coba Pak. Nah, coba ya tuh. Nih. Tuh. Ini apa nih? Itu yang namanya kitab Tanakh. Oh, Tanakh ini. Tanakh itu kitabnya orang Yahudi. Ini bahasanya Ibrani. Nanti ini ada Bible-nya. Kamu bisa bahasa Ibrani juga? Ada bisa dikit-dikit lah. Ya? Enggak jago lah, tapi dikit-dikit aja. Cuma asal tahu aja. Ini buku ortodoks. Ya. Kalau ini Bible-nya orang Kristen Ortodoks. Ini Bible-nya orang Kristen Ethiopia. Ini Bible-nya Kristen Katolik. Ini Bible-nya Kristen Protestan. Nah. Ini sama sama Katolik. Sama Katolik ya. Yang ini Ibrani juga nih. Ini ada sama ini isinya. Tanakh juga nih. Tapi Torah ini Torah Yudea katanya namanya. Yang di sini Torah Yudea ini dibandingkan dengan Torah Samaritan. Ya, jadi Torah ada dua ternyata. Oh gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang ini Septuaginta dari Bible-nya orang Yahudi yang Tanakh ini bahasa Ibrani diterjemahin ke bahasa Yunani. Gitu. Ini yang menjadi cikal bakal menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu. Oh, bukannya di Tanakh itu perjanjian lama gitu. Tanakh itu adalah Bible-nya orang Yahudi. Bible Yahudi. Tanakh-nya Yahudi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kesini kemudian perjanjian lama. Ya, ini diterjemahkan ke bahasa Latin, baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Oh gitu. Itu apa gitu? Nah, kalau ini cuma perjanjian baru aja. Punya Kristen. Waduh. Jadi, nah berarti kan memang ngulik ya, membaca gitu ibaratnya kan. Nah, pertanyaannya. Setelah itu kan ada berbagai jenis ya, ibaratnya ada yang Ortodok, ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang apa tadi yang belum Ethiopia dan macam-macam gitu. Setelah dibaca semua, malah jadinya Muslim. Ini kan pola yang unik ya, ya mungkin nggak sesuai pola gitu. Dan segini banyak itu ada beberapa pilihan, malah jatuhnya ke Muslim. Ini gimana ceritanya awalnya? Jadi gini, awalnya kira-kira tuh antara dari tahun 2007 sampai 2014 ya. 2007 bokap gua masuk Islam duluan. 2007? Oh. Bokap gua malah masuk Islam dulu. Dulu apa? Dulunya sempat dari Konghucu, terus ke Kristen. Dari Kristen malah ke Islam. Tapi dari kecil saya nggak pernah punya impresi negatif terhadap Islam. Karena saya tumbuh besar juga memang di kampung yang mayoritas Muslim.
Waktu itu saya cuma berpikir gini, karena saya kan sudah familiar dengan Bible ya. Iya. Jadi saya tahulah kisah-kisah di dalamnya. Jadi saya cuma mikir Islam sama Kristen itu seperti dua orang anak, satu bapak, lain mak gitulah. Gitu ya, kayak misalnya kayak sama Ishak sama Ismail lah gitu ya. Jadi memang saya berpikir bahwa kalau Kristen itu dari Ishak keturunannya, kalau Islam itu udah melalui Ismail. Cara beribadahnya aja berbeda. Tapi sebenarnya ininya sumbernya satu, Abraham. Saya berpikir Tuhannya satu. Tuhannya Abraham. Waktu itu saya berpikir Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Gitu. Ternyata setelah kira-kira beberapa tahun sebelum saya meluk Islam, ya namanya sudah zaman YouTube ya. Tahu-tahu nongol lah videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Ya. Saya tonton habis, nonton video itu sambil buka Bible. Jadi dia ngomong apa saya buka, dia ngomong apa saya buka. Gak tau berapa tuh? Kira-kira 2012-an lah. 2012 lah ya. Itu bukunya dia ada setelah choice ya? Semua video dia saya tonton, pindah ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Tahu lah ya, Dr. Zakir Naik. Nah, memang kedua dai ini kan memang sangat berani dan memang sangat menguasai Bible. Tapi global konteksnya waktu itu yang saya lihat adalah di dalam Bible ada kesalahan ayat-ayat, ada kesalahan sains, kemudian ada kontradiksi, gitu ya. Terus kemudian konsep ketuhanannya juga mereka bisa bantah dengan begitu gamblang gitulah. Waktu saya nonton video itu, akhirnya saya malah penasaran, bener nggak sih ini Bible nih ceritanya gitu, menurut dai-dai itu gitulah. Dulunya Kodondi masih Protestan berarti? Protestan. Protestan. Nah, setelah saya nonton video-video itu, baru saya belajar ulang Bible-nya. Ternyata saya juga setelah belajar ulang, baru tahu ternyata Bible yang saya pegang selama itu, saya baru tahu yang separuh ini ternyata bukan punya Kristen. Yang separuh yang disebut Perjanjian Lama ini, aslinya bukan punya Kristen. Punya siapa? Aslinya tuh ini. Aslinya adalah kitab Tanakh. Tanakh ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Urutannya berbeda sedikit dengan yang di Bible-nya orang Kristen. Kalau yang Tanakh ini urutannya dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kalau yang Kristen dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Oke, narasinya memang sama, tetapi ternyata saya baru tahu juga orang Yahudi yang punya Bible ini itu tidak menerima Perjanjian Lama yang dijadikan Bible oleh orang Kristen. Walaupun Tanakh itu ada Perjanjian Lama kan? Iya, tetapi tidak langsung dari Tanakh menjadi Perjanjian Lama, nggak langsung. Lewat satu kitab yang namanya Septuaginta nih. Ada kitab namanya Septuaginta. Jadi dari Tanakh ini yang tadi bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dari Yunani baru nanti diterjemahkan menjadi Latin, baru dari situ menjadi PL-nya orang Kristen. Tapi Yahudi nggak terima itu? Enggak. Ini terjemahan yang Septuaginta ini baru ditambah dengan kitabnya orang Kristen itu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu. Ini ditempel ke sini. Ini jadi Bible-nya orang Kristen gitu. Ini kan sama-sama Yunani, barulah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain gitu. Setelah itu baru saya sadar juga, ternyata ini sebelum ke Bible Kristen ya, di Bible-nya orang Yahudi sendiri, ini juga ternyata saya baru tahu ada banyak kesalahan, termasuk kesalahan sains, juga kontradiksi, dan juga ini yang disebut tanah ini yang disebut dengan tanah Yudea atau Yerusalem. Ternyata ada Torah lagi atau Taurat lagi yang disebut dengan Torah Samaritan. Jadi ini sama-sama Torah nih. Tapi beda. Ya, kalau yang Samaritan itu hanya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau yang di tanah, di dalamnya ada 5 kitab Musa itu ditambah dengan kitab-kitab Nevi'im dan kitab-kitab Ketuvim namanya. Nevi'im itu kisah nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak. Nah, yang khusus 5 kitab Musa yang di dalam tanah ini ternyata juga ada saingannya. Saingannya ini punya orang Yahudi Samaritan. Oke, cerita orang Samaritan ini mungkin berasal dari mulai zamannya yang pembuangan Babel. Orang-orang Samaritan itu dianggap sebagai orang-orang Yahudi yang tidak ikut pembuangan. Jadi mereka punya kelompok sendiri, sampai sekarang masih ada. Jumlahnya sangat sedikit, nggak sampai 1000 orang. Dan mereka mengaku sebagai penjaga Taurat. Mereka tuh di mana? Di Israel. Di Israel atau di Mesir? Di Israel, di Israel. Nah, ternyata 5 kitab Musa yang ada di sini dengan 5 kitab Musa yang punya Samaritan, ternyata ada 6.000 perbedaan. Oh, ya,
Ini kalau ada teks yang tidak ada tanda bacanya, ini berarti yang punya Samaritan. Kalau yang teks Ibrani yang ada tanda bacanya atau yang Masoretik, ini yang punya Yudea atau Yerusalem. Oke, ini Bible-nya orang Yahudi ya. Sekarang kita ngomongin Bible-nya orang Kristen. Dari Septuaginta ditambah dengan Perjanjian Baru, akhirnya menjadi Bible-nya orang Kristen, ada PL, ada PB. Oke. Ternyata kalau kita pelajarin lagi, di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, itu konsep ketuhanannya itu berbeda dengan konsep ketuhanan yang dipercaya oleh saudara-saudara Kristen. Oh iya, karena memang Tuhannya Yahudi dengan Tuhan Kristen beda kan? Ya, jadi kalau mereka mengakunya sama, orang Kristen juga akan bilang Tuhan kami adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi juga akan bilang begitu. Yang membedakan adalah konsep ketuhanannya. Jadi kalau di dalam Bible-nya Yahudi, itu mereka akan bilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Kemudian dia juga di dalam Bible mereka juga bilang Tuhan itu tidak akan berubah. Ya. Jadi sebenarnya konsep ketuhanan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dengan konsep ketuhanan Islam itu lebih mirip ya? Sama. Oh. Sama sebenarnya. Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan Sang Pencipta itu jadi manusia. Ya. Tidak mungkin jadi anak manusia dan tidak mungkin berubah. Dan tidak ada bentuknya sebenarnya. Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Di Yahudi ya? gitu juga? Tidak ada wujud yang bisa dilihat dengan mata gitu. Yahudi ini Yahudi. Oh. Yahudi. Tetapi begitu kita masuk ke dalam Kristen, di dalam Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia melalui firman-Nya yang menjadi Yesus. Yesus dijadikan Tuhan yang punya hakikat sama dengan Bapa gitu. Nanti ada lagi Roh Kudus gitu. Jadi ada 3 pribadi yang dianggap mempunyai satu hakikat yang sama. 3 pribadi ini, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Akhirnya pada waktu saya mempelajari Bible ini, ternyata konsep ketuhanan yang di dalam Bible-nya Yahudi berbeda dengan konsep ketuhanannya Kristen. Walaupun di dalam Bible-nya Kristen ada Perjanjian Lama, yang ayat-ayatnya mungkin sama dengan yang ada di sini, tetapi konsep ketuhanan di Perjanjian Lama itu berubah total di Perjanjian Baru. Gitu. Oke. Satu. Kemudian yang kedua ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias. Di dalam Yahudi ada nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang. Tetapi menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kalau Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL, tetapi Yesus itu sekaligus Tuhan yang turun sendiri jadi manusia. Itu udah beda kan? Padahal dari sumber yang sama ya? Sumber yang sama. Terus kemudian di dalam Yahudi juga dikatakan yang Mesias yang akan dijanjikan yang akan datang itu harus keturunan Daud. Ya, turunan Daud. Yesus di sini dia kan disebut bahwa dia lahir dari perawan suci Maria. Suaminya Yusuf, tapi Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus. Yusuf ini dianggap sebagai keturunan Daud, tapi kan Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus. Jadi Yesus ini disebut anak adopsi lah. Oke. Di dalam tradisi Yahudi, anak adopsi tidak bisa diaku sebagai keturunan Daud. Ya, karena untuk Yahudi, untuk menentukan bahwa dia orang Yahudi atau bukan, itu udah tentukan dari darah ibunya. Tetapi untuk menentukan dia suku apa, itu harus dari darah ayahnya. Gitu. Sedangkan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus diaku atau diklaim sebagai anak keturunan Daud. Makanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Oke. Kemudian lagi, di dalam Bible-nya Yahudi, dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu nanti kalau di bumi sudah nggak ada perang. Sudah tidak ada manusia mengangkat senjata. Ya. Waktu Yesus lahir, melayani, masih ada perang kan? Orang Yahudi aja masih di bawah penjajahan Romawi gitu kan. Kemudian ada lagi, di dalam Bible-nya Yahudi dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu datangnya nanti setelah semua manusia mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan, Tuhan yang Maha Pencipta. Disebut dengan Hashem. Hashem itu artinya nama itu gitu. Karena tradisi Yahudi tidak boleh menyebut nama daripada Tuhan itu. Saking mengagungkannya namanya aja nggak disebut. Saking sakralnya untuk nama yang 4 huruf. 4 huruf itu apa? Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He ini kalau orang Israel atau orang Yahudi mau menyebut ini, mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem. Jadi Mesias yang dijanjikan itu akan datang nanti kalau semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Gitu. Sedangkan Yesus datang sampai sekarang belum semua orang kenal Hashem.
gitu kan? Sebenarnya banyak kemiripan sama Islam nih. Sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ketika fasenya udah selesai Mulkan Jabarian, orang udah mengenal Allah semua. Ya. Kemudian Nabi Isa turun gitu, Ya. kan? Lebih mirip ke Islam ya? Ya. Nah, saya lanjutin. Satu lagi yang terakhir. Di dalam Bible-nya Yahudi, dia tidak mengenal konsep Mesias yang akan datang itu datang, menyelesaikan misinya, terus pergi, terus datang lagi. Itu nggak ada begitu. Sedangkan di dalam Bible Kristen, kan konsepnya Yesus Kristus sudah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian dia sudah diangkat, nanti dia akan datang lagi, gitu kan? Konsepnya berbeda dengan yang di Yahudi. Yahudi nggak ada konsep begitu, gitu. Padahal sumbernya PL-nya itu dari sini juga, gitu. Nah, orang Yahudi bilang begini, di dalam Bible-nya kita atau orang Yahudi itu tidak ada tulisan di dalam tanah ini to be continued, gitu, nggak ada. Selesai di situ. Selesai sampai di sini. Tetapi di Kristen ditambahkan dari yang namanya yang sudah jadi Septuaginta, ada lanjutannya yang perjanjian baru, gitu. Menjadi Bible-nya orang Kristen ini, gitu. Jadi orang Kristen seolah-olah melanjutkan tanahnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang tidak ada lanjutan, tidak ada kelanjutan dari setelah ini. Kalaupun ada yang disebut dengan perjanjian baru yang di sini, yang dianggap oleh orang Kristen sebagai perjanjian baru ini, itu konsepnya beda. Orang Yahudi bilang perjanjian baru yang disebut di dalam Yeremia 31 itu sebenarnya adalah perjanjian baru antara Hashem dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah sering berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, akhirnya di stop, udah kita stop ya, deal nih, janjian nih, kita bikin perjanjian baru nih, jadi jangan buat dosa lagi ya, gitu. Istilahnya kurang lebih hanya begitu, perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi kalau yang di sini dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru, dianggap melanjutkan dari sini. Gitu. Jadi ini beda apa namanya? Ya. Beda konsep ya sebenarnya. Nah, sebenarnya yang menciptakan Kristen ini siapa kalau begitu? Yang menciptakan Kristen ini juga ternyata orang-orang Yahudi juga. Alasannya apa? Alasannya gini, bangsa Yahudi dari mulai mereka hidup di Mesir, ya, kan kita tahu lah ya, Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf. Ya. Yusuf ini yang kita juga mengetahui kisahnya, Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir. Setelah itu di Mesir malah Yusuf menjadi pejabat, ya kan? Setelah menjadi pejabat di dalam Bible juga diceritakan bahwa saudara-saudaranya pada waktu kelaparan mencari makan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf saudaranya sendiri. Akhirnya saudara-saudaranya suruh pulang setelah dikasih makan, kembali ke Mesir bersama orang tua, satu keluarga nih, satu keluarga besar nih, pergi ke Mesir untuk hijrah ke Mesir sampai akhirnya mereka tinggal di Mesir. Tapi setelah sekian ratus tahun, bangsa ini Yakub dan ke-12 anak ini malah menjadi budak di Mesir, kan begitu. Kemudian bangsa Israel baru dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Ratusan tahun kan di Mesir kan. Orang Mesir nyembahnya apa? Tuhannya. Berhala, pagan lah ya. Kira-kira 430 tahun di Mesir. Kemudian pindah ke Kanaan, bangsa Israel ini setelah masuk tanah Kanaan menjadi 12 suku atau 12 wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh hakim. Kemudian setelah berapa lama mereka minta ke nabi mereka untuk menjadi kerajaan, menjadi kerajaan Israel. Akhirnya diangkatlah raja pertama yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul menjadi raja, kemudian mati digantikan oleh Raja Daud. Kemudian Raja Daud digantikan oleh anaknya Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, barulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel yang utara itu dihuni oleh 10 suku Israel, Israel Selatan dihuni oleh 2 suku Israel. Yang selatan ini suku Yehuda dan suku Benyamin. Sisanya 10 di utara. Kemudian setelah mereka menjadi kerajaan Israel Utara Selatan, masuklah bangsa Assyria menguasai Israel Utara. Setelah Assyria menguasai Israel Utara, tidak lama kemudian masuklah bangsa Babilonia menguasai Israel Utara dan Selatan. Semua Israel ini dibuang ke Babilonia. Setelah di Babilonia, masuklah Persia mengalahkan Babilonia. Babilonia kalah, bangsa Israel dikembalikan ke Palestina. Balik. Akhirnya mereka membangun bait suci yang kedua. Yang pertama dibangun oleh pada zaman Raja Salomo. Persia masuk digantikan dengan penguasa yang lain, Yunani, Alexander the Great lah ya, menguasai banyak daerah.
Setelah Yunani baru di abad pertama diganti dengan penjajah Romawi. Ya, sampai beberapa abad setelah Masehi. Jadi, kehidupan bangsa Israel dari mulai Mesir sampai dikuasain oleh Romawi, itu di situ ada bangsa Assyria, pagan. Bangsa Babilonia, pagan. Bangsa Persia, pagan. Ya kan? Yunani, pagan. Romawi, pagan. Berapa ribu tahun bangsa Israel hidup di bawah pagan, bangsa-bangsa penguasa atau penjajah yang pagan. Jadi mungkin nggak ada bagian daripada bangsa Israel yang terpapar dengan ajaran pagan. Udah banget. Pasti ada. Belum lagi melalui asimilasi, ya kan? Belum lagi ajaran yang mereka terima dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang sudah terpapar dengan ajaran pagan atau yang belakangan dari Yunani dan Romawi itu adalah ajaran Helenisme. Mereka itulah yang menciptakan Kristen. Oh. Begitu. Ada korelasinya nggak sama dewa-dewa sebelum Masehi yang ribuan tahun sebelum Masehi itu yang lahirnya 25 Desember juga? Kalau kita perhatikan, kita pelajarin buku-buku nih yang di luar daripada Bible nih. Ada kira-kira 16 juru selamat dunia yang disalib sebelum ada Yesus. Yang sama di tanggal itu juga? Sama, kisahnya kurang lebih sama gitu. Jadi sudah ada konsep kekristenan sebelum ada Kristen. Tapi itu tradisi pagan? Semuanya pagan. Babilonia ada Namrus, Semiramis. Ya kan? Di Sumeria juga ada 3, di Persia juga ada 3, di India juga ada 3, Trimurti. Ya kan? Di Mesir ada 3, Osiris, Horus, Ra. Di Eropa ada 3. Nanti ada Dewi Madonna yang dilambangkan dengan 3 muka. Di Eropa Utara juga 3. Jadi daerah itu memang sudah ribuan tahun sebelumnya sudah biasa menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan Triad. Triad itu adalah yang 3 tapi 1 tapi 3. Kenapa angkanya berhenti di angka 3? Kenapa? Menurut seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia mengatakan begini. Menurut orang-orang Pitagoras, pernah dengar ya Pitagoras ya? Menurut orang-orang Pitagoras, dunia alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Penemu segitiga juga dia. Menggunakan konsep itu atau hukum itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya cuma 3. Kenapa nggak 5, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 gitu. Konsepnya mulai dari situ. Dari yang triad itu tadi. Semuanya sudah triad gitu. Makanya pada waktu Kristen menggunakan konsep Trinitas, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa cuma 3 gitu loh. Karena mengikuti yang konsep-konsep lama sebelumnya. Oh, gitu. Tapi memang di Injil dijelaskan Tuhan 3 itu. Kalau di dalam Bible ini tidak disebutkan Tuhannya 3, tidak. Justru kalau kita perhatikan dari 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus. Yesus di 4 gospel ini selalu mengajarkan Tuhan cuma 1. Yohanes 17:3 bilang apa? Bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau ini Bapa atau Tuhan, Hashem, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kulhu Allahu Ahad, sama juga? Itu sama juga dengan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan di ayat lain nanti Yesus bilang lagi di Yohanes 13:16 bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus selalu mengajarkan di dalam 4 gospel itu untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bahkan waktu Yesus dicobai oleh iblis, Matius 4:10, Yesus bilang apa? Nyahlah kau iblis, engkau harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu, yaitu menyembah kepada Bapa saja. Itu pesannya Yesus. Nanti di ayat lain Yesus bilang, ke Bapa saja. Iya. Nggak usah gitu. Iya, Yesus nggak pernah suruh nyembah dia gitu. Ayat-ayat itu seperti itu. Di ayat lain nanti Yesus bilang apa? Ketika dia mau disentuh oleh salah satu pengikutnya Maria Magdalena, dia bilang jangan kau sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Pergilah katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngomongnya begitu. Berarti Yesus ini punya Tuhan, punya Bapa yang sama dengan Tuhannya dan Bapaknya Maria dan saudara-saudaranya. Kan begitu, Pak? Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Pesannya begitu. Kita nggak usah tafsir lah, menjadi ahli tafsir lah. Baca begitu berarti Yesus punya Tuhan kan.
Di ayat lain Yesus bilang engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Tetapi itu semua di dalam kekristenan dibungkus dengan teologi yang tadi tiga pribadi, yang Yesusnya tidak pernah secara eksplisit disebut sebagai Tuhan atau yang setara dengan Bapa, diangkat derajatnya menjadi Tuhan sesembahan. Gitu. Hanya ada beberapa ayat yang memang sama teman-teman Kristen itu dianggap sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Contoh misalnya Yohanes 13:13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar begitu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi kalau dilihat dari teks aslinya itu berbeda-beda dari Bible versi ke versi yang lain itu beda-beda. Apa? Ada yang bilang junjungan, ada yang bilang tuan, ada yang bilang rabi, baru terakhir yang versi sekarang Tuhan. Oh itu beda artinya, jauh banget. Junjungan, rabi, tuan sama Tuhan beda nggak? Beda. Beda. Contoh ya. Bias itu berarti ya. Nah, jadi bias. Ini contoh aja yang paling gampang. Kita lihat. Kenapa nggak kitabnya pakai bahasa Ibrani aja biar Ada nggak teks bahasa bias? Ibrani. Ada Bible yang ada bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia, tapi itu dicetak secara limited lah. Ada juga Bible dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi itu juga sangat limited. Maksudnya kitab itu turun dengan bahasa aslinya, biar perbedaan hanya pada terjemahan gitu misalnya. Ya, harusnya kan begitu. Tetapi enggak. Nih, kita boleh baca nih, 13 nih. Yang dikuningin. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang kalau kita baca yang ini versi juga. Ini LAI, ini juga LAI. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Oh, Sama nggak? beda sih. Beda. Nanti ada lagi Bible yang versi lain. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Beda lagi kan? Ada lagi yang guru dan rabi. Wah, tapi kalau yang beliau mengatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan di Matius 4:10 Yesus menyuruh iblis untuk pergi dan hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu saja. Maksudnya satu buku ini nggak ada beliau bilang menegaskan biar orang nggak rancu gitu. Tuhannya adalah dia gitu misalnya. Nggak ada. Jadi Nggak ada. kalau yang mau dianggap mendekati yaitu tadi yang Yohanes 13:13. Tetapi versi-versi yang lain kok bisa beda gitu. Oh cuma ini ya tadi ya? Ya. Nah, gara-gara fakta-fakta inilah itu jadi ada Nanti mungkin ada ayat-ayat lain yang dianggap sama teman-teman Kristen bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 8:58, sebelum ada Abraham aku sudah ada. Tapi itu maksudnya nanti juga bisa dijelaskan lain. Nanti ada lagi mungkin yang disebut dengan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Tapi satu dalam apa gitu? Satu dalam hakikat, apa satu dalam tujuan? Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu membicarakan tentang pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti kan satu misi, kalau begitu kan. Itu dianggap sama teman-teman Kristen sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ayat-ayat seperti itu memang tidak eksplisit gitulah. Yang tadi cuman kelihatan eksplisit cuman yang Yohanes 13:13. Tapi ada perbedaan nih. Tapi ternyata ada perbedaan di versi-versi lain. Sebelumnya. Awalnya gimana kok sampai tertarik untuk ngulik banget begini gitu? Ibaratnya apa emang kepengen jadi apologet atau Awalnya enggak pengen jadi apa apolog. ketertarikan itu aja? Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar, awalnya begitu. Karena kan saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Jadi pada waktu dia ngomong, saya buka Bible, saya cek apa yang dia omongin, ternyata benar. Akhirnya setelah saya belajar tambah banyak, tambah dalam, baru ketahuan, oh ternyata sebenarnya Kristen ini konsep ketuhanannya beda dengan yang dari Yahudi ini. Kalau yang Yahudi ini pure monoteisme, ternyata di dalam Kristen itu tidak bisa dibilang pure monoteisme. Karena walaupun mau dibilang Tuhannya satu, tapi pribadinya ada 3. Dan Tuhan bisa jadi manusia yang tidak sama dengan konsep ketuhanan di sini. Gitu loh Mas. Sebentar. Apakah ini juga mungkin sebabnya Yahudi itu begitu membenci Kristen ya? Karena kan Bisa jadi. Mereka kan selalu menganggap bahwa bahwa teman-teman kaum Nasrani itu pagan menurut Bisa jadi. Karena begini. Jadi menurut orang Yahudi, Kristen itu adalah disebut sebagai Avodah Zarah. Avodah Zarah. Avodah Zarah itu ada penyembah asing. Atau boleh disebut sebagai idolatry. Penyembah berhala. Berhalanya siapa? Ya Yesus itu gitu. Menurut orang Yahudi. Karena Kristen menyembah manusia. Atau mau nyebut Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan. Pokoknya manusia aja.
tidak menyembah Hashem gitu. Jadi artinya selain mereka menyembah Hashem, mereka juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga menyembah Roh Kudus sebagai Tuhan. Jadi kalau dalam Yahudi tidak ada prinsip Tuhan jadi manusia dan tidak ada konsep Trinitas dalam sini. Ya, makanya Islam itu mendapatkan kedudukan yang terhormat di mata orang Yahudi. Iya, karena menurut Yahudi, Islam juga pure monoteisme. Ya, tidak ada yang namanya penyembahan berhala di dalam hati dan bibir orang Islam. Menurut orang Yahudi ya. Saya pernah berdiskusi langsung podcast dengan Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer ini sengaja saya tanya, Rabbi, kalau menurut Rabbi, Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama atau beda? Sama gitu. Dia berani mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Islam itu sama, yaitu Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub. Ya. Tetapi kalau Tuhannya orang Kristen itu berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi dan Islam. Kenapa? Karena Tuhannya orang Kristen itu mempunyai pribadi lebih dari satu dan mereka menyembah berhala. Siapa? Yesus itu yang dianggap berhala oleh orang Yahudi. Oke. Karena Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, makanya disebut mereka Avodah Zarah, penyembah asing gitu. Itu sebabnya kalau lagi ada upacara kekristenan di di Israel tuh diludahin atau juga mungkin diusir, nggak boleh pakai baju yang ada logo salib gitu. Betul. Kan? Nah, satu lagi, orang Yahudi itu ada hukumnya begini. Kalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat, di tempat itu tidak ada sinagog, ya rumah ibadah mereka, mereka boleh beribadah di masjid. Di masjid ya, boleh masuk ke dalam masjid, boleh beribadah di dalam masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Esa. Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja adalah tempat penyembahan berhala Yesus itu. Gitu. Itu Rabbi Tovia Singer yang ngomong sendiri. Makanya agak unik bahwa sebenarnya permasalahan dengan Yahudi berarti permasalahan dengan Yahudi dengan Nasrani itu adalah permasalahan karena Yahudi menganggap Nasrani pagan gitu kan. Iya. Akidah lah gitu ya. Tapi kalau Yahudi dengan Islam adalah memang sama-sama merasa Tuhannya di Tuhan yang sama, cuma merasa mana yang lebih spesial kan gitu. Iya. Iya. Klaim-klaiman kan. Iya. Ini gua yang punya, ini gue yang punya kan gitu. Betul. Soalnya kalau kita mandang dari sisi yang fair ya. Betul. Gitu. Cuma memang ya jadi pertanyaan kenapa Nasrani di sini memihak kepada Yahudi? Ya mereka mau disebut sebagai bagian dari Israel. Karena mereka menggunakan setengahnya adalah kitabnya orang Yahudi, makanya mereka menganggap diri mereka adalah Israel secara rohani. Oh, padahal di situ yang mati-matian untuk menjaga tempat kelahirannya Nabi Isa atau Yesus itu orang Islam padahal. Iya, iya. Yang ngancurin Yahudi padahal. Iya. Nah, Yahudi dengan Islam, memang Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dianggapnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan dari bangsa Israel. Ya, cabangan Ishak Ismail lagi ya. Itu yang paling utama ya. Tetapi secara akidah, mereka mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap Islam karena Islam disebut sebagai agama yang pure monoteistik. Gitu. Ya. Dan ciri-cirinya agama yang pure monoteistik itu punya kiblat, punya semacam tempat yang ritual suci untuk beribadah gitu. Mereka juga punya kiblat ke bait suci. Nah, karena bait suci sudah hancur, yang ada cuma tinggal tembok ratapan itu. Islam punya kiblat Ka'bah. Gitu. Dulunya kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Dulunya kiblatnya sama tempatnya berarti. Sama, gitu. Cuman ya, akhirnya kan dipindah ke Ka'bah. Nabi pengen supaya kita tuh dibedakan gitulah dengan Yahudi. Nah, bedanya apa? Kenapa dulu pada waktu saya pencarian, pada saya waktu masih Kristen, begitu saya tahu konsepnya sudah berbeda seperti itu, akhirnya kan saya harus balik dulu nih ke induknya dia nih, ke induknya Kristen. Induknya Kristen kan di sini. Pada waktu saya belajar di sini, agama ini adalah agama yang sangat eksklusif. Tadi Mas Untung bilang ya, eksklusif gitu kan. Jadi kalau bukan Yahudi, ya dianggapnya bukan, istilahnya disebutnya mereka Goyim. Goyim itu bangsa-bangsa. Atau mereka sebut di luar Yahudi sebagai Bene Noah, keturunan Nabi Nuh gitu lah. Ada hukum tertentu khusus yang untuk memang Bene Noah. Tetapi agama Yahudi ini atau Yudaisme ini adalah agama eksklusif. Bennya tuh bin nih. Bene, bin. Bin. Ben Nuh, betul ya? Ben, bin, Bene sama gitu ya. Nah,
Di dalam Yahudi, mereka boleh nggak terima orang yang mau masuk agama mereka? Boleh, tetapi secara darah mereka tetap dibedakan. Jadi tadi saya bilang, kalau orang untuk diakui sebagai orang Yahudi, dia bisa dilihat dari darah ibunya sebagai orang Yahudi. Tetapi kalau untuk menentukan kesukuannya harus dari darah ayahnya. Gitu, ya. Jadi kalau kita lihat pada waktu saya mencari, akhirnya saya melihat gini. Oh, kalau di Yahudi itu eksklusif. Dan mereka menganggap mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan gitu. Ya. Iya kan? Di Kristen sudah jelas begitu. Giliran saya melihat agama yang lain, oh ini ada agama tapi kok pakai kasta gitu. Ada yang kasta. Oke. Ada agama lagi yang hanya mengajarkan istilahnya seperti filosofi aja gitu. Tidak menonjolkan ciri-ciri atau karakteristik Tuhannya gitu. Cuman filosofi gitu. Dan saya juga melihatnya begini, agama ini Yudaisme dari kata Yahudi atau Yehuda itu adalah nama keempat daripada Nabi Yakub. Ya, Yahudi, Yehuda itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub. Kristen, Kristus adalah gelar daripada Yesus. Nanti ada lagi agama Hindu. Hindu adalah nama tempat di mana agama Hindu berasal. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama yang sudah mendapat pencerahan. Jadi ini ada nama orang, ini ada gelar orang, ada nama tempat, ada gelar orang lagi. Islam bagaimana Islam? Waktu saya lihat Islam, kok bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan gelar orang, tapi kata kerja atau kata perintah. Berserah diri. Berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Damai, persistence, integrity. Kok agama loving. Nama agamanya kok artinya suruh berserah diri gitu. Kira-kira ini agama buatan manusia atau agama yang memang benar-benar diturunkan sama menciptakan manusia? Pertanyaan awal saya gitu kan. Terus juga mempelajari lagi kok Islam. Oh ternyata Islam mengklaim bahwa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya agama untuk semua manusia. Agama yang tidak mengenal ras, tidak mengenal etnis, tidak mengenal diskriminasi. Saya perhatikan orang kalau masuk masjid, yang datang duluan dia akan menempati saf paling depan. Mau itu OB sekalipun. Mau OB sekalipun dia datang duluan karena dia lebih bertakwa, dia lebih fokus, dia menempati saf depan. Tetapi kalau ada presiden datang telat, dia nggak bisa menggantikan orang saf depan untuk mundur digantikan dengan presiden itu nggak bisa. Jadi di dalam Islam ternyata yang saya lihat gini Mas, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada sosial, tidak ada ras, tidak ada etnis. Ya. Bahkan kalau si OB ini lafalnya bagus bisa jadi imamnya presiden misalnya. Betul. Jadi di dalam Islam yang akhirnya menggugah perasaan saya untuk mendalami Islam lebih jauh Mas, itu adalah khotbah dari Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik di antara mereka adalah yang takwa. Itu adalah ayat anti-rasis. Anti-rasis kan. Saya cari arti takwa itu apa? Arti takwa itu artinya hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oh, so simple ya berarti ya. Benar. So simple gitu. Terus apa buktinya bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar turun daripada yang menciptakan langit, bumi, dan manusia? Kan harus saya cari itu. Saya sudah menemukan di dalam kesalahan dalam Bible. Saya sudah menemukan banyak kontradiksi dan kesalahan di dalam tanah. Tinggal Quran dong saya cari dong. Kalau Hindu tadi ada kasta, Buddha itu cuma filosofi. Agama ini diberi nama Islam. Orangnya Muslim. Muslim ternyata adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Aslamu. Jadi pada waktu saya ingin membuktikan bahwa benar Islam adalah agama yang diturunkan oleh yang menciptakan manusia dan alam semesta, saya pelajari dong Qurannya. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata sudah terkonfirmasi baru pada zaman sekarang. Ada jarak ratusan bahkan ribuan tahun semenjak Quran itu ditulis gitu. Pada waktu ayat itu ditulis di dalam Quran, belum ada. Mungkin orang-orang Arab pada zaman itu nggak ngerti. Maksudnya apa ya kalau besi diturunkan dari langit gitu? Supaya bermanfaat bagi manusia. Al-Hadid ya. Al-Hadid ya.
bagaimana ceritanya orang zaman dulu Orang tahu. nyangka besi dari dalam perut bumi ya, nggak taunya dari luar. Padahal dari langit, Iya. memang turun dari langit, jatuh di permukaan bumi, tapi itu bukan sampai di kerak bumi, hanya di permukaan bumi yang bisa dieksplorasi oleh manusia. Ternyata besi itu benar, menurut NASA, memang tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari luar angkasa. Ya, kemarin Meghan yang dia kaget juga gara-gara ternyata cahaya bulan adalah pantulan dari matahari. Pantulan, betul. Padahal di zaman itu belum ada yang keluar angkasa gitu. Betul. Di abad 19 baru orang tahu kan gitu. Saya cari tahu, pernah nggak Nabi Muhammad SAW itu ke Selat Gibraltar di Spanyol? Di selat kan, ada selat kan? Ya. Ada laut yang tidak ketemu begini. Ya. Saya cari hadisnya, ada nggak Nabi pernah ke sono ngeliat gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya cari lagi hadisnya, Nabi pernah nggak punya kesempatan bisa naik gunung yang paling tinggi sampai dia sesak napas, nggak bisa napas? Belum pernah. Nggak ada ya? Tapi beliau ngungkapin kalau kita di tempat lebih tinggi sesak napas kita. Sesak napas seperti orang mendaki langit gitu. Kapan orang tahu bahwa kalau kita makin ke atas, oksigen makin tipis? Ternyata baru dapat ke-17, Mas. Benar. Tahun 1648, seorang penemu namanya Pascal, dia yang pertama kali tahu bahwa oksigen di atas, makin ke atas makin tipis. Barulah setelah itu diteliti lah oksigen lah ya oleh ilmuwan-ilmuwan di Prancis dan segala macam. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, nggak mungkin Quran karangan manusia. Dan ternyata kalau setelah saya baca artikel-artikelnya, ada seorang profesor namanya Profesor Kate Elmore. Dia adalah seorang guru besar tentang embriologi. Bukunya dia dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Akhirnya dia sampai datang ke Arab Saudi, membuat konferensi pers. Dia berani mengatakan sebagai orang Kristen bahwa Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi Quran itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam. Seorang profesor doktor embriologi ngomong begitu, walaupun dia nggak masuk Islam ya. Dia bukan Muslim. Nggak masuk Islam karena apa? Karena dia dari kecil diajarin Tuhannya sama, begitu. Dia seorang Kristen Presbyterian, sudah diajarin begitu. Ya itu nggak masalah. Tetapi banyak juga profesor-profesor lain yang masuk Islam karena ayat-ayat dalam Quran. Saya juga lihat bukan channel Muslim, namanya There is No Class, ngebahas mengenai sains. Kemudian dia menemukan semua dari sains itu ada dari Quran. Dalam Quran. Betul. Ini yang menulis buku ini pasti adalah yang membuat bumi ini katanya. Betul. Jadi kalau kita baca Quran, kita sebagai orang yang tidak pernah baca Quran, kalau kita baca Quran, kita akhirnya mengetahui gini, yang menulis Quran ini adalah yang menciptakan manusia, bumi dan langit. Karena apa yang diceritakan di dalam Quran menceritakan tentang asal-usul manusia. Dari mana manusia itu berasal, untuk apa manusia itu diciptakan. Dan kemana manusia nanti setelah mati. Semuanya ada di situ. Bumi juga begitu, alam semesta juga begitu, langit, bintang juga begitu, ditulis di sini semua. Kalau bukan yang menciptakan, dia tahu dari mana gitu. Terbuktinya baru sekarang. Baru di abad 19 ya. Teori Big Bang misalnya. Di Quran ada kan? Di Quran disebutkan pada mulanya langit dan bumi kami satukan, kemudian baru kami pisahkan. Baru 50 tahun yang lalu mungkin ada teori Big Bang. Alam semesta mengembang, expanding. Tetap expanding sampai sekarang. Gunung itu ternyata seperti pasak. Ada seorang profesor namanya Frank Press menulis buku judulnya The Earth. Gunung disebut sebagai peck atau stake. Peck atau stake kan sama dengan pasak. Ini tanah, ada gundukannya, di bawahnya ternyata ada akar yang jauh ke bawah. Gunung Everest 8.800 meter atau 9 kilo lah. Itu yang keluar ke atas, yang tinggi ke atas. Yang di bawahnya berapa Mas? 125 km. Oh, jadi maku ya? Maku ya. Dari mana teori gunung sebagai pasak? Sejak kapan adanya? Di zaman sains sekarang. Setelah sains ilmuwan-ilmuwan tahu bahwa ternyata benua-benua kita itu adalah lempengan. Lempengan-lempengan itu distabilisasi dengan gunung-gunung itu. Malah yang unik itu baru tahu kemarin tuh. Dulu waktu yang keluar di Quran ada tulisan bahwa kepulauan itu bergerak seperti awan. Iya. Kan diketawain orang dulu kan. Gunung bergerak juga loh Mas. Iya bergerak kan. Gunung juga bergerak walaupun cuma 1 senti setahun. Tapi bergerak. Bagaimana caranya masa pulau-pulau bergerak seperti awan? Akhirnya baru di abad 19 ada teori yang mengatakan dibikin time lapse pergerakan kepulauan dicepetin. Iya. Dia punya kesimpulan bahwa jadi kepulauan itu bergerak seperti awan. Sekarang dari mana ayat-ayat seperti itu di dalam Quran bisa dikarang oleh seorang yang ummi?
Iya, masalahnya yang zaman dulu juga belum ada penelitian itu ya. Kalau mau cari namanya Pangaea, teori Pangaea itu pergerakan kepulauan. Iya. Nah, Dan ini banyak sekali Mas gitu. Akhirnya pada waktu saya menemukan hal-hal seperti itu, kan saya jadi bengong. Dari mana Nabi Muhammad bisa ngarang ayat-ayat seperti itu? Jadi akhirnya setelah saya melihat seperti itu, karena saya sudah kadung mempelajari ulang Bible saya, mau nggak mau kan saya harus seobjektif mungkin memandang Quran nih. Ya, oke, Bible saya udah lihat, oh ini ada banyak permasalahan. Quran, ada nggak punya permasalahan yang sama dengan ini? Ternyata saya nggak nemu. Dan pada waktu saya membaca pertama kali Quran, ini yang nulis kayaknya sombong banget. Sombong banget kan, maksudnya biasanya kalau ada kita makalah kan bukannya. Iya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Iya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini enggak, malah apa? Malah Allah Subhanahu wa taala menantang. Manusia kalau yang bisa bikin Quran satu surah aja. Kalau nggak bisa sendiri, bawa temennya, bawa jin sekalian malah. Berani-beraninya nantang manusia dan jin untuk membuat satu surah. Satu ayat aja kan? Satu surah. Satu surah. Satu surah. Dan sampai sekarang ada nggak yang bisa bikin? Nggak ada. Yang nyoba banyak. Yang nyoba banyak. Salah satu apologet Kristen yang saya tahu namanya George Soros. Mencoba membuat Quran. Saya beli tuh di Amazon. Saya kirim ke MUI itu. Jauh sekali dari eloquence-nya bahasa Arab di Quran. Nah, uniknya bahwa Quran ini komanya dirubah aja orang tahu. Tahu. Nggak usah koma, tanda baca. Dulu waktu saya juga mungkin agak ya lihat-lihat sedikit gitu ya. Jadi ibaratnya kalau mungkin ada Doraemon datang, dia mengambil semua kitab suci di dunia, dia dihilangin sama dia. Yang ada dalam waktu nggak nyampe sejam, Quran. Karena anak sampai kecil-kecil hafal gitu. Betul. Nah, jadi gini, saya juga mau menyampaikan gini. Bible dengan segala versinya, kalau semua hard copy, soft copy-nya dimusnahkan di seluruh dunia, bakal ada Bible lagi nggak? Tidak ada. Tidak akan bakal ada Bible lagi. Ya, maksud saya hard copy, soft copy, semua Bible yang di seluruh dunia dimusnahkan, tidak akan ada lagi Bible. Karena tidak ada orang yang hafal dengan Bible. Tetapi kalau Quran, semua mushaf, semua soft copy dimusnahkan. Dalam waktu singkat bisa ada lagi. Kenapa? Karena Quran dijaga melalui hafiz-hafiz Quran. Iya, ada di hatinya si para penghafal Quran. Hafiz-hafiz Quran. Berapa juta orang sekarang yang hafiz Quran? Kok bisa satu kitab dihafal bahkan oleh seorang anak pun gitu. Pada proses perjalanan ini, Ko Doni sempet nggak tabayun dulu lah gitu. Jangan-jangan kesalahan atau juga menganggap bahwa kesalahan-kesalahan dari kitab-kitab yang kalau dibaca sebelumnya adalah karena salah penafsiran dari pribadi. Jadi saya juga mempelajari tafsir, Bible commentary ya kalau di Kristen bilangnya. Juga mengenai konsep teologinya, konsep keselamatannya, semua sudah saya pelajarin. Jadi saya sudah tahu di Kristen ini ada kelompok ini yang dengan pemahaman teologinya seperti ini, nanti ada kelompok lain lagi dengan pemahaman yang lain, kelompok lain lagi dengan pemahaman yang lain. Kalau tadi saya bilang, yang ini kitabnya orang Yahudi, kemudian menjadi kitab ini ditambah dengan perjanjian barunya orang Kristen, blek menjadi kitabnya orang Kristen. Orang Mormon pinter, kitabnya orang Kristen ini ditambah lagi dengan kitabnya orang Mormon, jadi kitabnya orang Mormon. Jadi Injil Mormon beda lagi? Ada lagi. Tapi juga menggunakan dua kitab ini. Ini kan dua ini udah menjadi kitabnya orang Kristen nih. Sama orang Mormon tempelin lagi satu lagi kitab mereka menjadi kitab Mormon. Gitu. Nah, jadi sama orang Kristen, Mormon disebut bukan Kristen. Jadi orang Kristen yang punya kitab yang separuhnya punya orang Yahudi diambil sama Mormon, ditambahin dengan kitab Mormon sendiri menjadi kitabnya orang Mormon. Sekarang berarti orang Kristen kan sudah bisa merasakan kitabnya diambil oleh kelompok lain, ditambahin dengan kitab lain, disebut sebagai kitab Mormon. Pertanyaannya nih ya kok, apa tujuannya orang-orang Mormon itu untuk kemudian merubah ini kan? Kalau untuk misalnya tujuannya buat hidayah, makin jauh dong kalau misalnya ada penambahan lagi kan gitu kan. Yang Mormon itu pendirinya mengaku sebagai nabi. Oh, di mana sih Mormon, negara Joseph mana? Smith dari Amerika. Dia mengaku sebagai nabi. Nah, perasaannya orang Kristen tahu dong, kitabnya diambil sama orang lain, ditambahin dengan kitab mereka sendiri, sebut kitab Mormon. Loh, Yahudi begitu orang Kristen harusnya bisa memahami dong perasaannya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi diambil menjadi kitabnya orang Kristen.
Tapi udah pernah nyoba dialog dengan mereka yang paham Injil kan? Paham Bible kan? Udah pernah kan gitu. Sudah. Sampai sekarang masih dialog nih sekarang. Justru sekarang lagi nyari. Jadi sampai sekarang ini kan sering dialog gitu. Iya. Belum ada yang menemukan mengembalikan trust-nya itu. Jadi gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Menurut orang Yahudi, di dalam kitabnya Yahudi. Tetapi setelah ini menjadi ini, di sini kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini diresensi. Tahu ya resensi ya? Ya. Diresensi oleh bapak-bapak gereja dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, sehingga kitab ini yang dari bahasa Ibrani menjadi Yunani ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu loh. Jadi ini setelah dijadikan satu, orang Kristen akan klaim bahwa Yesus yang di Perjanjian Baru itu sudah dinubuatkan di dalam PL. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tanya ke Yahudi yang punya kitab ini, ada nggak di dalam sini nubuat untuk Yesus? Tidak ada sama sekali. Iya, karena belum lahir juga. Hah? Loh, namanya nubuat kan memang belum lahir. Tetapi tidak ada nubuat satupun untuk Yesus di dalam Perjanjian Baru. Menurut orang-orang Yahudi yang punya kitab ini. Di sini nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi mengenai Muhammad ada nggak? Nah, kalau untuk klaim Nabi Muhammad SAW, itu kita juga harus berbicara mengenai konteks. Saya, gini, kalau kita baca surat di Quran, di surat Al-A'raf 157, mereka beriman kepada seorang Nabi yang ummi. Ya, terus yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena saya sudah mempelajari kitab ini, saya sudah berani mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Oke? Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf 157 dikatakan bahwa namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau di sini nggak ada namanya wajar karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu. Oh iya, jadi begini. Umat Nasrani itu merasa bahwa Bible adalah kepanjangan dari Taurat ya kan? Mereka klaim bahwa inilah Taurat dan Injil yang ada diterima oleh gitu Nabi ya? Musa dan Yesus. Maksud. Tetapi kalau kita baca 4 gospel di sini, apakah ini adalah Injil yang dimaksud oleh Quran? Injil yang dimaksud oleh Quran itu kan adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Sedangkan yang menulis 4 gospel ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang nulis Yesus? Kan bukan. Satu itu. Kedua, ternyata nama-nama di dalam gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ya. Siapa bapak-bapak gereja? Yang pertama Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Mereka ini yang mengatributkan nama-nama, oh ini tulisan Matius, oh ini tulisan Markus, oh ini tulisan Lukas, oh ini tulisan Yohanes. Bisa aja salah, bro. Padahal nama-nama ini itu hanya atribut. Di dalam 4 gospel ini tidak ada satupun ayat ngaku saya bernama Matius, saya bernama Markus, saya bernama Lukas, saya bernama Yohanes. Nggak ada, Mas. Jadi 4 gospel ini semua penulisnya adalah anonim. Jadi nggak ketahui Matius siapa gitu? Iya, tidak ada namanya. Matius bin siapa gitu nggak ada? Tidak, itu hanya atribut dari Bapak Gereja. Zaman sekarang ada sebuah website namanya USCCB, United States Conference Council of Bishops, gitu ya, konferensi wali-wali gereja Amerika Serikat. Di website mereka itu ada Bible, setiap kitab itu ada pendahuluannya, introduction. Untuk 4 gospel yang ada di dalam Bible, mereka sudah berani menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa si penulis itu bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi artinya, tambahan lagi bahwa ahli-ahli Perjanjian Baru zaman sekarang pun sudah berani memastikan bahwa penulis-penulis 4 gospel di sini, ini pertama bukan saksi mata langsung. Bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya orang-orang yang menulis 4 gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, karena semuanya kan itu dalam bahasa Yunani. Sedangkan Yesus dalam bahasa apa ngomongnya? Ibrani.
Aramaik, gitu. Ibrani atau Aramaik. Aramaik bahasa sehari-harinya lah. Ibrani mungkin bahasa lebih luas lah. Ya, yang 4 itu awalnya udah langsung Yunani. Semuanya Yunani. Gitu. Interesting. Dan murid-murid Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul disebutkan sebagai orang-orang yang tidak terpelajar. Bagaimana orang-orang yang tidak terpelajar bisa nulis dalam bahasa Yunani? Mereka orang-orang yang sehari-harinya ngomong Aramaik. Gitu. Ya, ini menarik ya untuk kemudian dikulik lagi ya untuk teman-teman yang mungkin lagi bisa mungkin berdialog dengan Kododi jika mungkin rasa saya tahu ini asal dari mana, saya ini bagaimana, mau dibuka kan nih? Dibuka. Kesempatan untuk diskusi ya gitu. Jadi saya memang sedang mencari pendeta-pendeta yang mau berdiskusi dengan saya terutama mengenai nubuat Yesus di PL. Ya. Jika ada ayat-ayat yang mereka sebut sebagai bukti bahwa itu adalah nubuat Yesus di Perjanjian Lama, saya tinggal pakai ini, Mas. Sebutin ayatnya, saya buka di sini. Nanti saya bisa bongkar dengan 4 pendekatan. Pertama dari linguistik, kemudian dari konteks, kemudian dari perspektifnya Yahudi, kemudian dari sejarah. Tidak ada yang namanya nubuat Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan di PL, itu adalah klaim mereka, klaim sepihak. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam Bible-nya orang Yahudi, secara linguistik, secara konteks, secara sejarah, secara perspektif, tidak ada sama sekali. Ya, tapi kalau misalnya walaupun bagaimana juga ya kan, Islam itu adalah Quran adalah kitab pelengkap atau juga mungkin bisa jadi kitab yang turun sebagai melengkapi kitab-kitab sebelumnya kan, Ahlul Bait ya. Gini. Injil, Taurat, Zabur gitu. Tapi bukan yang ada sekarang kan gitu. Ya. Quran itu mempunyai 3 fungsi, Mas. Yang pertama dia adalah musodik. Musodik artinya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Setelah itu yang kedua adalah sebagai al-muhaimin, batu ujian, pengoreksi. Jadi batu ujiannya atau standarnya adalah Quran. Yang di kitab-kitab sebelumnya yang dipahami salah dan segala macam itu dikoreksi oleh Quran. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah sebagai al-mubayyin. Artinya dia sebagai yang menjelaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Contoh misalnya seperti Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Itu adalah bagian dari penjelasan apa yang dianggap salah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau dikoreksi misalnya contoh. Mas pernah dengar nggak atau pernah baca nggak di Quran? Kisah tentang Nabi Nuh misalnya mabuk anggur telanjang. Di Quran? Nggak ada. Pernah nggak dengar Nabi Harun, abangnya Nabi Musa, membuat patung sapi untuk disembah, berhala? Nggak ada. Nabi loh. Ya. Pernah nggak dengar cerita Nabi Daud berzina sama Binor? Nggak ada. Pernah nggak dengar kisah tentang Nabi Sulaiman atau Salomo? Itu pernah musyrik? Nggak ada. Pernah nggak dengar kisah tentang Nabi Ayub yang diuji oleh Allah SWT? Yang diuji, tetapi dia menghujat atau menyalahkan Allah karena dia menerima ujian gitu? Nggak ada juga. Nggak ada. Di Quran nggak ada kan? Nggak ada. Di dalam Bible begitu ceritanya, Mas. Oh. Nah, jadi dikoreksi oleh Quran, gitu. Nggak ada yang namanya Nabi Daud itu berzina dengan Binor gitu. Yang ada Nabi Daud pernah membuat sedikit kesalahan pada waktu beliau dipertanyakan oleh umatnya. Setelah berbuat kesalahan, mengaku, bertobat, diampuni, selesai. Ya, sebenarnya Karena sekarang dengan belajar kristologi seperti ini, Mas, saya sudah bisa membuktikan bahwa ternyata yang menulis 5 kitab Musa bukan Nabi Musa sendiri. Ya, kitab Nevi'im itu juga ditulis ratusan tahun bahkan ribuan tahun setelah Nabi Musa. Kemudian begitu juga yang Ketuvim. Bahkan yang 5 kitab Musa itu ditulis kira-kira hampir 1000 tahun setelah Musa nggak ada. Dan ada lagi nanti pada zaman disebut zaman pembuangan di Babilonia. Di Babilonia itu sudah ada mazhab-mazhab gitu. Ada teori yang menyatakan bahwa yang menulis atau yang menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa itu ada 4 sumber. Ada kelompok Elohis, ada kelompok Yahvis, ada kelompok Deuteronomis, ada kelompok Priestly. 4 kisah sumber ini yang masuk ke dalam 5 kitab Musa gitu. Itulah makanya kenapa di dalam 5 kitab Musa yang ada di dalam sini banyak kontradiksi gitu, Mas. Karena banyak kisah-kisah yang diceritakan berulang.
Jadi ada kisah-kisah yang diceritakan berulang, disebut menjadi doblet atau triplet. Bahkan bukan cuma 2 kali dikisahkan, tapi sampai ada yang 3 kali gitu, Mas. Karena dikisahkan 2 kali, terjadilah perbedaan-perbedaan. Padahal di kisah yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena sumber kisahnya berbeda. Karena yang ini mungkin dari Elohis, yang ini mungkin dari kelompok Yahwis gitu. Waduh. Jadi teman-teman semuanya, kalau ingin tahu lebih detail, monggo silakan mengontak Kodon. Kodon ini berapa kali sih pernah debat? Bukan debat ya, diskusi lah, ibaratnya diskusi mengenai. Kalau yang resmi di tempat yang resmi di hotel gitu ya, itu kurang lebih udah 3-4 kali ya, 3-4 kali. Kalau yang biasa aja di studio atau di tempat ini udah sering. Memang juga dalam rangka pencarian, ibaratnya ada juga pendeta yang penasaran datang ke tempat saya mau bicara tentang nubuat ini. Begitu saya bukain gini, nggak lama diem, udah selesai. Dia nggak bisa membantah ini karena ini adalah sumber dari kitabnya dia gitu loh. Dengan perubahan dari sini ke sini saya bisa buktikan nih penerjemahannya nggak konsisten. Kenapa satu kata ini diterjemahkan di sini menjadi ini? Kenapa kata yang sama di ayat yang lain diterjemahkan dengan kata lain? Nggak bisa jawab. Ketika akhirnya menemukan Islam nih, tanggal berapa tuh? 25 Juli 2014. Bersyahadat. Dengan 2 hari sebelum Lebaran. Di sebuah pondok pesantren yang ada panti asuhannya. Nah, ada cerita sedikit lucu gini. Pada waktu saya datang sore-sore itu ya, saya bilang sama Pak Ustadznya, Ustadz saya mau masuk Islam. Ya ditanya sedikit kenapa segala macam, udah ceritain. Saya disuruh pulang, nggak langsung disyahadatin. Kenapa emang? Disuruh pulang, Pak Dondi pulang besok pagi sebelum subuh mandi besar. Nah, setelah mandi besar jam 6 pagi ke sini. Bener, saya udah pulang, besokannya baru mandi besar, setelah subuh baru saya datang ke pesantren lagi, baru disyahadatin. Saya mikir waktu itu, malam itu kalau saya mati gimana tuh? Nggak sempet. Tapi diampuni juga. Ya insya Allah ya, insya Allah. Tapi saya mikir, kalau saya belum bersyahadat, saya udah mati duluan gimana? Iya. Nah, jadi sebenarnya orang bersyahadat tidak harus mandi besar dulu. Atau tidak boleh ditunda semalaman. Bersyahadat langsung bersyahadat. Di Inggris, orang berdebat di pinggir jalan. Langsung syahadat di situ. Nanti kalau mau diulang di masjid boleh. Ya, itu. Nah, itu secepat mungkin ya. Tapi syahadat itu langsung tidak harus mandi besar, tidak harus sunat dulu gitu. Yang penting syahadat dulu. Terus reaksi keluarga gimana? Reaksi keluarga sih alhamdulillah keluarga saya bukan keluarga yang moderat lah ya. Gimana lah, bebas orang. Bahkan kan saya bilang tadi kan, ayah saya 7 tahun sebelumnya duluan masuk Islam. Yang nanya saya cuman kakak perempuan saya. Lu ngapain masuk Islam? Ya, kita orang dari keturunan Chinese. Kalau memang banyak stigma-stigma yang masuk ke dalam otak kita bahwa Islam tuh agamanya orang miskin. Islam tuh agamanya teroris. Islam tuh agamanya koruptor. Islam tuh agamanya orang yang ngemis di lampu merah gitu. Islam tuh agamanya orang yang masuk penjara gitu. Itu stigma yang kita terima begitu. Tapi orang apakah pernah mikir bandar-bandar narkoba yang di Meksiko tuh agamanya apa? Copet-copet yang di Brasil tuh agamanya apa? Orang-orang yang di penjara atau yang ngemis di Filipina tuh agamanya apa? Itu adalah stigma yang salah sebenarnya. Alhamdulillah keluarga saya sih bukan keluarga yang melarang orang pindah agama. Cuman kakak perempuan gue aja yang nanya, lu ngapain masuk Islam? Saya cuma bilang gini, gue mau ikut Yesus. Kaget ya. Loh, selama ini kan kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus, begitu. Terus kakak gimana? Masih Kristen sampai sekarang. Oh, sekarang? Masih Kristen. Belum pernah dialog? Ya cuma itu aja dialognya. Pertama kali dan terakhir dialog ya cuma itu aja. Udah, setelah itu... Nah, akhirnya dia cuma bilang, yaudahlah masing-masing gitu. Masing-masing aja ya? Iya. Tapi di keluarga yang Muslim cuma Kodoni aja? Enggak, sama papa saya. Berdua ya? Papa saya dan saya. Gitu. Di keluarga besar juga itu. Nggak ada yang masuk Islam, cuma saya dan papa saya. Waduh, guys ini penggambaran banyak mungkin yang salah sangka mengenai Islam ya, luar biasa memang 100 tahun terakhir itu dibikin framing buruk mengenai Islam ya kan. Betul. Bagaimana Islam itu teroris, miskin segala macam. Itu baru 100 tahun terakhir karena sebelum tahun itu adalah kejayaan Sultan Islam. Makanya yang kita dengar sekarang kan adanya cuma Islamofobia. Pernah dengar Kristenfobia? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Tapi ini uniknya gini, memang mungkin banyak yang salah persepsi ya bahwa memang Islam itu sempurna, tapi orang Islamnya itu nggak sempurna. Orang Muslimnya banyak salah kan itu. Iya.
Banyak kayak makanya informasi bahwa tadi ngomongin mengenai teknologi segala macam atau juga science gitu ya. Kalau teman-teman baca buku mengenai Golden Age gitu ya, kita bisa menikmati berbagai hal yang kita rasakan sekarang ini wasilah dari Palimun Muslim ya, bisa nonton YouTube. Wasilah dari penemu optik Ibnu Haytham, bisa kemudian naik pesawat Ibu Firnas, bisa kemudian ada robot mobil segala macam. Aljabar, algoritma. Internet itu penemunya. Berasal dari mana kalau nggak dari aljabar dan algoritma? Tanpa Al-Khawarizmi nggak ada, nggak bisa komen di YouTube kalau nggak ada Al-Khawarizmi. Nggak ada internet, nggak ada. Bahkan semua teknologi pasti butuh matematika kan? Betul. Yang menemukan matematika adalah Al-Khawarizmi. Yaitu semua ilmuwan yang kita sebutkan tadi dapat ilmunya dari Al-Quran. Oke, baik, kalau sebelum ditutup, kira-kira apa nih kata-kata mutiara terakhir? Kesimpulan ya, terakhir ya. Jadi yang saya pelajarin, akhirnya saya menemukan kesimpulan gini. Menjadi o'on itu haram di Islam. Kok bisa gitu? Karena di Quran banyak dikatakan ya, istilahnya firman Allah yang menantang kita gitu. Apa lu nggak mikir? Apa lu nggak pakai otak? Apa lu nggak merenung? Apa lu nggak berpikir? Mengingat atau memahami? Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu gitu. Jadi kita dituntut untuk berpikir di dalam Islam gitu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan ini, sudah menciptakan. Pikir, pakai otak gitu. Ya, Allah ini Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Semuanya itu bisa dilihat, bisa dipikirkan dengan segala ciptaan yang kita bisa lihat. Gitu. Jadi bukan Allah sendiri harus turun jadi manusia. Kita melihat Allahnya gitu, nggak ada begitu di Islam. Gitu ya. Jadi o'on itu haram dalam Islam. Tapi sayang sekali banyak yang belum pakai akalnya orang Islam. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa Islam itu sempurna menurut saya nih ya, dan juga banyak orang muslimin. Islam itu sempurna, tapi orang Islamnya banyak yang nggak sempurna, banyak yang masih males, yang ada Quran, ada yang bisa, ada yang nggak bisa baca, ada yang enggak. Yang bisa baca belum tentu paham artinya, yang paham artinya. Dan yang paling penting belum semua muslim melaksanakan atau mengamalkan Quran. Masya Allah. Belum tentu, belum banyak gitu. Belum banyak. Atau belum semua gitu. Malah banyak kan yang belum. Ya, untuk teman-teman yang mungkin dalam keadaan sekarang ini dalam proses mencari tahu, monggo silahkan bisa juga DM ke Instagram Kodoni atau juga follow Instagramnya apa kok? Instagramnya dondi.tan. Dondi.tan. Terima kasih Kodoni, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat antum dan juga keluarga. Dan juga teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.